obrolan manis bersama You Makeup, Makeup you aja. Oke, cita-cita lu Dewen, masa gue ngomong? Lu lah yang ngomong, masa Iya, lu ngomong? yang ngomong, ntar gua bantu jawab. Iya. Nih ada Lu yang kabar ngomong. nih, ada kabar katanya cita-cita dikabarkan nih dekat dengan Jordi Onsu. Masa sih? Ya, kita lihat dulu ya VT-nya ya. Mana sih? Silakan. Itu apa maksudnya, Cit? Cinta lama belum kelar tuh apa maksudnya? Ada yang belum selesai? Apa gimana nih maksudnya? Iya, dulu pernah deket, terus ya udah, terus agak jauh, terus aku pacaran sama mantan tunanganku, terus mulai deket lagi gitu kan, mulai kontak-kontak lagi. Kalau dari budenya Jordi gimana? Oh iya, dari Bude ya. Iya, Bude. Wen, kalau gua tuh Ya. ya, gua tuh yang namanya urusan pribadi adek gua tuh tanya sama Jordi. Gua tuh nggak pernah yang namanya Ikut campur. nanya secara Oke. spesifik. Tapi buat gue, siapapun nanti yang kalau lu bener-bener udah mau jadi istri, lu baru bicara serius sama gua. Tapi kalau lu sekarang ini mau penjajakan, baru mau kenal, gua rasa repot sih Wen kalau keluarga terlalu banyak ikut campur gitu. Betul, Jadi betul. adek gue juga kan udah gede dan terus dia juga yang kadang tahu dia sakit dia, yang tahu dia happy badannya dia, yang tahu dia sehat dia gitu. Yeah. Jadi buat gua bukan alasan gua untuk melarang dia berkomunikasi dengan siapapun gitu. Dan lagian juga bahagianya dia kan ibaratnya hanya dia yang tahu. Dia yang Jadi ngerasain. kita yang sayang sama adik kita, ya harusnya kita support. Support, gitu. apapun itu ya yang baik-baik Iya ya. dong. Nah emang ngomong-ngomong waktu itu sampai akhirnya udahan sama Jordi karena apa, Ya Cit? nggak jadian, Oh, emang belum sempat jadian? Jadi masih, kalau bahasanya mah masih PDKT. Masih PDKT. Terus tiba-tiba menjauh? Ada lah, masa gue harus ngomong semua tentang urusan pribadi gue di sini. Iya, ya kan? Tahu lu kadang kepo lu. Gimana sih? Lu kadang enggak. Enggak ada, Wen. Gua disuruh. Udah baca? Gua disuruh. Nggak Udah lu ada. hapus tadi. Nggak ada. Dasar lo ya. Enggak, Emang. lu jangan gitu Wen. Lu weekend anak motor, ngerti gak? Senin sampai Jumat mulut lu kayak ibu-ibu lu tau gak? Lu. Kalau kita masih berempat, Iya. masih agak blur. Iya. Nah kita tinggal berdua nih, mau nggak mau kan gue belajar dari elu. Iya. Oke. Tapi beneran ya, gue manggil Oma lagi. Gimana Tuh, Oma kan. apa Koko nih? Apa aja Om- gua mah apa aja yang penting asik, Cit. Nggak, Oma tuh kalau lagi kerja jadi teman, tapi kalau aku lagi deket sama Jordi, ya dia benar-benar jadi kakak gitu, jadi koko yang baik gitu. Jadi dia nggak banyak kepo, nggak segala macam, dan dia nggak pernah nanya-nanyain juga gimana lu sama Jordi. Biasanya kalau gue lagi deket sama cowok lain, dia suka kepo kan, ada Iya. apa loh gitu kan. Kalau ini nggak pernah nanya, nggak pernah apa ya kan, ya udah diem-diem aja. Karena buat gue ibarat arti kalau Jordi ini kan udah yang terakhir nih. Ya kan, yang Ya. paling dibontot. Bontot. Jadi siapapun nanti yang menjadi istrinya Jordi, ya otomatis gue sudah tidak boleh cemburu. Karena kalau sekarang kan Jordi kan semua dari dia bangun tidur, semuanya dia, gue kalau nggak dikasih tahu pasti gue akan marah Ya. gitu. Tapi kalau ketika dia nanti sudah beristri, ya berarti istrinya yang harus ngurusin dia. Ya. Jadi gue sebagai kokonya ya dengerin aja kabar bahagianya dia, ceritanya dia gitu. Jadi kamu harus urusin Cit nanti. Iya sebenarnya banyak yang harus Iya. aku telaah dan pelajarin juga dari seorang yang namanya Jordi gitu. Karena kan juga Berarti kamu ada kebiasaan. hati ya? Iya karena kan ya nggak mungkin kalau nggak ada hati kalau kita nggak maksudnya iya. nggak deket. Kan dulu sempet Nah, deket. Intinya aku juga harus tahu kebiasaan masing-masing karena kan kebiasaan menentukan dengan karakter. Betul. Nah jadi beda banget jadi kebiasaannya Jordi sama Koko Ruben Iya. dan aku juga pasti beda maksudnya. Iya. Kok Panggil Anda Oma, senyum-senyum nggak, sih? panggil Oma aja, jangan Kan ini lagi canggung gitu ngomongin ya. Jordi, jadi ngomongnya Langsung Koko canggung gitu, Ben. Nah gitu. ini jadi pertanyaan gua nih. Gue ya niatnya kan? nanti nggak koko, nggak oma, Iya. jadi kayaknya teteh lebih Iya, asik. iya, ya. Kayaknya itu lebih netral Iya. gitu. Nah itu Iya. Daripada gue manggil mamah ya kan. Iya. Iya nggak masuk dong. Nah itu kan mulai yang tadi yang jadi bikin gue penasaran, lu nggak canggung nih sama Ruben nih? Enggak sih kita biasa aja ya. Biasa aja, gue waktu dia sakit juga gue tahu dari Jordi. Cita sakit kok, dia mau operasi amandel. Gue mau telepon dia. Iya kita ngobrol, Semangat kita Cit, teleponan. ini gitu. Karena ya gue taunya dari adik gue gitu. Tapi gue juga nggak ngerti,
banyak yang ngomong gini, emang lu restuin? Emang lu restuin? Yang kamu ngomong gue gak pernah restuin tuh kapan gitu, ngerti gak? Jadi gue tuh sama adik gue udah selalu bilang sama dia, lakukan yang buat lu happy, lakukan yang buat lu senang. Oke. Yang penting buat gue, lu jangan narkoba, yang penting lu jangan nyakitin hati orang, jangan yang namanya nyakitin hati perempuan, itu yang paling penting. Jadi kalau berantem dalam hubungan itu wajar gitu. Oke, berarti kan lu tau lah, lu melihat bahwa Jordi dekat dengan Citata. Nah, pertanyaan gua, menurut lu karakternya Iren tuh gimana sih, Ben? Hah? Kenapa ke situ ya? Iren lagi nggak ada masalah apa-apa pribadi sama keluarga gue. Ngerti nggak? Gak ada ya, oke. Iya. Iya, sorry. Jadi gue cuma sekedar ketemu di Brownies sudah pulang, bye. Oke, sorry. Gak ada urusan. Sorry. Sorry ya Ren. Sorry. Gue juga nggak mau, ngerti kan? Ya udah sekarang kita reka adegan deh. Reka adegan. Ceritanya Cita-Citata dan Jordi datang ke rumah Ruben. Mereka kasih tahu ke Ruben dan Wenda kalau ada hubungan. Oh, DP jadi Wenda. Wenda jadi Oh, Wendy. Lu jadi Jordi. Oh, gue jadi Jordi. Wih, Di? Siapa lagi? Gak ada pemain. iya udah nggak ada. Makanya jangan izin ya, aduh gua nggak ada orang gue. Iya. Iya. Lu mau apa? Lu mau makan apa? Enggak, gua nggak kasih. ada gituan, Iya, gua ini mah jangan izin ya. orang udah izin. Gua udah nggak ada orang. Ibu Wenda itu terlalu sabar, saya Iya. galak susah. Iya, Ya iya, kan pelan-pelan aja. ceritanya. Ditukar aja kalau nggak lu jadi Ruben, nih jadi Wenda. Ribet banget dah. Oh ini ceritanya Sayang, datang aku tuh pas tidak lagi ada ulang apa-apa. tahun. Lagi pas ulang tahun ya. Iya, lagi ulang tahun tahun Cici Wenda ya. Sarwenda. Kamera roll, action. Kok? Kan gini kan, Jordi badannya kan. Kok? Cita nih. Ini siapa sih? Hah? Ini siapa? Cici. Oh, Cici maaf. Cici main nih. Enggak, Cici Sarwenda. Oh. Lah, dia kagak paham Nggak ceritanya ya. Dia nggak paham ceritanya bagaimana nih? Lu kasih tahu dulu sinopsisnya, gue dipanggil siapa kalau Lah di kan dari rumah. awal udah diceritain. Dari awal udah diceritain. Iya, lu udah. Nama gue Wenda. Iya, dipanggilnya Iya, panggilnya Cici. Oh iya kasih tahu gue nggak tahu. Astaga, ya Iya. Allah. Dede, joget ini rindu dulu lah. Biar semangat dulu. Joget ini rindu dulu ah. Kok? Ayo dong, kamu dong. Kamu dong. Kan kokonya elu, koko Ya, elu. aku udah ketemu tadi. Ketemu. Ci, Kok ini jadi ribut sih? mie ayam masih ada, Ci? Enggak kan cerita gua nanya gitu maksudnya. Bukannya mau beli. Kok lu lupa sih ada orang yang beli ya? Iya, enggak bukan. ambil, Dia ambil di dapur sana, maksudnya ambil. di ini, Wen, di Prasmanan. Lu jangan nanya-nanya dia lagi emosi soalnya uang lagi banyak ketipu nih. Oh, ngerti nggak? sorry. Nih ya. Sorry. Dia lagi banyak Gua mau ketipu gue nih. bakar. Iya, astagfirullahaladzim. Oma, Iya, ini kok Jordi jadi jembrosan begini sih? iya. Ya, ceritanya, Ini namanya bukan Jordi, ini jorok nih. Ini jorok. Kok, kayaknya gua mau deket lagi deh sama Cita. Gak apa-apa ya? Boleh, tapi gue boleh minta tolong nggak? Boleh? Lu jangan deket gue dong. Lu gimana sih, kan gua adek Kan lu. adeknya. Tapi muka lu tua banget dong. Kan adeknya ceritanya. Ini ceritanya Oke, berantakan. coba kita lihat artikel lagi ya. Kita lihat artikelnya. Jordi Onsu dikabarkan dekat dengan anak indigo Frisley Herlin. Waduh. Siapa yang jawab nih? Terserah dua-duanya. Dari Ruben dulu deh sebelum ke Cita. Kalau dari gua kan karena ada program bareng itu loh. Ya. Program bareng. Podcast kakak beradik. Iya, Ya. podcast horor itu. Horor. Jadi netizen kembali suka ngejodoh-jodohin. Padahal di situ ada Kenta ya, kenapa bukan Kenta yang dijodohin ya? Iya, maksudnya sama Frisley-nya bisa aja kan Bisa gitu jadi kan. ya. Iya. Ya gua nggak ngerti gitu. Ya. Cuman maksudnya ya selama kita nggak nanggepin kan buat gue juga ya. Kan Angin orang lalu aja. berhak berasumsi apapun gitu. Tapi yang pasti dari guanya nggak ngerespon juga. Dari Jordi juga ketika gua tanya ada ngomongin tahu. Orang nggak Nggak ada apa-apa. nggak ada komunikasi apapun gitu kecuali ketemu di lokasi Lokasi. syuting gitu. Nah kalau Cita,
Pernah ada Gimana, cerita kenapa? gak Jordi kalau misalkan seperti yang berita yang tadi kita baca itu? Jujur ya kita ngobrolnya fokus ke diri kita masing-masing. Jadi nggak ada omongan kayak pekerjaan atau yang ada kita ngomongin soal bisnis gitu kan. Karena kan Jordi bisnis, aku juga udah mulai bisnis gitu. Terus yang namanya orang lagi program bareng yang mana mungkin aku mau nanya-nanya tapi ada sih tuh netizen-netizen tag lah video bareng sama mereka dia lagi podcast gitu segala macem. Terus kayak dibikin seolah-olah aku harus cemburu gitu. Padahal ya namanya kerjaan kita kadang-kadang juga biasa Iya. deket sama orang ya kan. Iya. Peluk, cipika-cipiki udah biasa. Even misalnya Jordi juga harus siap ketika karena Cita ini kan penyanyi gitu. Jadi ketika dia bernyanyi dengan teman duetnya atau apapun Kok Jordi itu. nggak diundang sih di sini? Apa? Lagi ada kegiatan. Kalau kakaknya di sini, adiknya di sini, kantor siapa yang jaga dong? Iya benar. Kan Bagi minimal tugas sekali nggak dong. tiap hari. Iya benar. Cuma Sibuk berapa jam banget, aja sibuk untuk ketemu sama banget. Cita. Berarti lu nggak cemburu Cita? Enggak, Sama sama, sekali ya? sekali enggak. Karena Iya. gini, mungkin kalau Cita nanti kan akan lama kenal Jordi juga akan tahu gitu. Iya. Jordi tuh hari-harinya bangun tidur, olahraga, habis dia olahraga, sebelum dia ke kantor dia di ruang kerjanya dia dulu, dia kerja dulu semuanya, dia report ke gua apa yang dia mau lakukan hari itu. Dia gitu jadi hari-harinya dia kalau ngomongin kerjaan ya dia jauh lebih excited gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Ya, oke. Kita ada artikel lagi mau kita bahas, coba kita lihat artikelnya. Kisah sedih di balik rumah baru Dewi Persik yang harganya mencapai puluhan miliar rupiah. Apa sih maksudnya kisah sedih? Pecah ya? Maksudnya? Iya, bukan. Apa-apa itu? Coba lihat Ya mana foto rumahnya? Hah? apa yang sedih Itu orang isinya mewah. bukan rumah aku. Ini bukan rumah Dewi Persik. Yang tadi bukan. Asal nyomot aja lu. Ada liftnya. Wah. Ini nggak nyambung, itu rumah siapa? Gila ya. Saya tuh sebenarnya nggak mau bahas-bahas tentang rumah, udahlah ya gitu. Oke. Ya udah nggak mau. Iya, udah, yang lain aja. Udah nggak tuh gara-gara salah rumah dia Ya nggak nanti mau bahas. nanti kalau saya bahas rumah banyak orang yang iri sama saya, capek udah. Padahal cari duit itu kan pakai darah, bukan pakai yang nggak halal gitu. Oh pakai darah. Iya, pakai darah. Darah halal. Serem ya pakai darah. Enggak, maksudnya gimana sih, Wi? Emang ngebahas rumah maksudnya gimana sih? Nggak gini loh, intinya adanya lift itu tadi itu sebenarnya buat papi tercinta gitu loh Kak. Tadinya buat almarhum. Cuma sekarang nggak saya pakai karena kalau saya pakai itu hati saya itu masih belum bisa gitu. Karena punya rumah, ada liftnya itu bukan untuk mewah-mewahan, bukan untuk merasa bahwa ini lo gue, bukan. Tapi Ya kalau ada nggak apa-apa. enggak, kakak nggak kayak gitu. Adapun saya lebih baik naik Tangga. tangga karena saya suka olahraga daripada saya harus naik lift. Aduh, capek sekali. Ya kalau tangga 1, 2, 3 mah udah biasa. Ya gitu, apalagi kecuali di hidup- perusahaan Iya, itu kan rumah rumahnya tangga. cuma rumah tangga betul. Iya. Di sini ada ikatan emosional yang belum bisa saya kendalikan dulu untuk almarhum. Ya mungkin saking banyaknya cobaan dalam hidup saya itu selalu teringat gitu sampai bahkan pun lihat lift inget lagi gitu. Jadi mungkin saya orangnya bukan tipe orang yang gampang move on. Jadi butuh waktu sekali untuk bisa melupakan semuanya gitu. Iya. Mungkin lebih kan orang trauma atau dan yang lainnya itu banyak hal ya, Iya, Kak. gitu. Jadi kalau sekarang ini pasti Dewi itu butuh waktu yang cukup lama pasti untuk bisa. Betul, Karena betul. untuk 1-2 tahun sampai 5 tahun itu pasti akan sulit. Betul. Tapi yang pasti ya mudah-mudahan semua niat baik Dewi untuk papi tercinta itu sudah Amin. terjadi Amin, gitu ya, ya. sudah terlaksana. Tapi papi belum ngerasain sama sekali lift itu. Belum Kak, belum sama sekali. Lihat rumahnya aja belum. Oke. Baik. Nah sekarang ini kita ada bintang tamu lagi nih. Penyanyi bertubuh kecil yang punya suara spektakuler. Kita panggil langsung ini dia. Brisya Jody. Jadi nyanyi dong. Nyanyi dong. Nyanyi apa? Lagu itu aja tadi deh. Kok Daripada dia tiba-tiba nyanyi. nyanyi ya? Daripada Tapi dia lagi- nyanyi. Iya. Oh ya. Terserah mau pakai pakai Coba. mic? Tapi serak dikit. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak Kamu enak apa? Kamu nyanyi Iya. balonku aja enak. Apa aja kamu enak nyanyi. Berdua yuk santai. Ah, jangan, jangan.
Ya saya sama Kak Igun. Keren ya. Lirik-nya bagus banget. Ini dia lagi sakit, suaranya kayak orang sehat. Ini orang sehat suaranya kayak orang sakit ya. Iya. Balik, kenapa ya Ben? Gue gak ngerti deh. Gue nggak Beda ngerti. ya, beda ya. Nggak, tapi dia hari-hari emang incerannya udah built in tambahannya. Oh iya iya. 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 Alhamdulillah. Dia berharap ada yang cancel masuk kali ya. Ih. Oke, sekarang kita akan lihat ini battle collapse Dewi Persik, Cita Citata dan juga Brisia dengan lagu Sang Dewi. Coba. Aduh. Yang jangan iya. dipaksain. Rapnya aja. Refnya gimana? Contohin refnya gimana? Contohin Ren. Contohin dong Ren biar. Kayaknya aku dulu gak sih biar gak kebanting. Iya. Aku dulu ya kak ya. Punya kamu apa punya kak? Kak, aku dulu boleh gak kak? Oh monggo sayang, iya sayang, monggo. Syukurin lo. Yuk. Bangun kali ya. Bener ya? Bangun. Oh copot. Dicopot aja. Pas nyanyi nggak apa-apa. Aku dulu ya. Oke. Wah. Coba Cita. Kalau saya kan udah biasa. Beda-beda ya. Keren. Keren. Gimana tuh caranya? Oke, tepuk tangan keren banget sih kalian bertiga. Cita bagus. Cita, sini. Cita. Cucok Wen. Cuco dong, Cit, gue mau nanya nih. Lu kan baru sembuh sakit abis operasi, tapi udah energik banget. Udah mulai aktivitas lagi sana sini. Kulit lu juga makin glowing aja nih. Aduh. Kok bisa tahu sih? Iya dong. Aduh. Iya, bahkan kemarin pas isi acara nikahan gue juga dipuji orang. Kok bisa sih gue tuh makin cantik dan kelihatan lebih muda katanya. Wah, emang gitu Ben, emang gitu Ben, Jangan Ben, lupa. Iyalah. Ben. Cita kan rajin banget pakai You Golden Age Series. Makanya kulitnya bening banget dan awet muda gitu. Ya gak Cit? Bener banget, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Yuk. Ayo. Why are you, long lasting you, long lasting, come on. Why are you long lasting, why are you, why are you long lasting Ayo kita ke sana yuk. Ayo. Lu gak ikut. Dasar lo ya, bener-bener ya.
Coba dong Cita, share tips biar bisa cantik gini abis sakit. Gimana caranya? Duh, gini nih, aku cerita dulu ya. Oke. Jadi 1 minggu itu aku lagi rutin pakai rangkaian skincare dari You Golden Age Series. Wow. Nih, skincare ini lagi hits banget nih Kak Wendy. Teman-teman gue lagi banyak banget pakai. Terus gue jadi ikutan pakai deh. Kulit gue terasa lebih mulus. Kok langsung glowing, terus garis halus semakin memudar. Semakin memudar. Nah kemarin kan lu sempat alergi dan bentol-bentol gitu sebelum operasi amandel. Jadi pilih-pilih pakai skincare gak sih sekarang? Bener banget, terus gue langsung sembuh gitu pas gue pilih-pilih setelah gue cari info ternyata teman-teman gue pakai You Golden Age Series ini. Pilihan yang gue percaya banget, gue pun gak takut pakainya karena ada formula 501 yang bikin gue ngerasa aman. Ada 5 nih, anti-aging complex, 0% alkohol dan satu bulan udah kelihatan perubahannya dan sudah teruji secara dermatologis. Terlebih lagi nih Kak Wendy, Ya. 1 tetes aja udah cukup untuk lawan penuaan dini. Waduh mantul bener ya. Emang You Golden Age Series udah paling the best kayaknya. Iya Kak Wen, nih aku juga kasih tahu lagi biasanya aku cuci muka dulu nih pakai facial wash-nya, terus pakai essence-nya, terus juga pakai serum yang the best banget buat nutrisi kulit. Duh nih, Mana produknya? nih ada Nah, juga nih, itu. nih serumnya tuh favorit aku banget. Tuh, terus pakai eye cream di area mata dan terakhir pakai day cream di pagi hari atau night cream di malam hari. Nih buat manis di rumah aku kasih tahu lagi. Aku kasih tunjuk cara pakainya. Oke. Nih, gini aja buka, terus ambil pipetnya. Cuma 1 tetes aja. Nih, tuh gini nih. Aku taruh ya, tuh. 1 tetes. Juga Kamu minta juga deh, ya, tuh. siap. Nih, Oke. tuh, ya kan? Terus abis itu, nih, sini taruh aja. Terus tepuk-tepuk, biar kulitnya terasa terangkat, naikin ke atas. Jangan lupa nih, aplikasiin juga ke leher. Biar seimbang nih Kak Wendy. Betul. Terus pakainya harus rutin ya, 2 kali sehari. Pagi dan juga malam selama 28 hari. Agar hasilnya lebih optimal gitu. Nah, setelah serum ini meresap sempurna, kita lanjut pakai You Golden Age Illuminating Day Cream. Manis nih, lihat nih, tuh. Ih, keren banget kan? Sip, kita pakai Day lagi. cream ini bagus banget untuk lindungin wajah dari paparan sinar matahari. Nih, aku kasih nih, kayak gini nih caranya tuh. Oke, aku minta. Tuh. Nih, kamu mau juga? Mau juga dong. Mm-mm. Oke. Nih, tinggal gini aja. Jangan lupa juga sampai ke leher. Leher juga ya. Tuh. Nih cocok banget buat yang malas pakai sunscreen lagi karena day cream dari You ada SPF 30 PA plusnya. Pas buat sehari-hari. Bener banget Kak Wendy. Oh iya, manis. Ada kabar gembira lagi nih. You lagi ada diskon 25% untuk seluruh produk loh. Buruan borong di official store-nya di Shopee. Abis syuting gue juga mau beli deh. Lumayan buat stok, mumpung diskon. Tapi sebelumnya gue juga mau ingetin kalau ada giveaway dari You Makeup. Siapa tahu manis di rumah beruntung. Caranya gampang, follow aja Instagram @youmakeup_id dan lihat postingan terbarunya untuk ikutan giveaway. Musik. Oke, jangan kemana-mana manis. Abis ini kita masih ngobrol-ngobrol lagi. Tetap di Brownies, obrolan manis bersama You Makeup. Makeup, you aja.